Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan bahas tentang kemuliaan fadlu tilawatil Qur'ani wa syaraful qurra'i min hadil ummah. Jadi keutamaan membaca Al-Qur'an dan kemuliaan orang yang membaca ya dari umat ini. Ada satu ayat surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana. Dan Rasul berkata, Rasulnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Allah ini madul. Jadi Rasulullah madul mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu, mereka menjadikan Al-Quran ini mahjura. Ya. Jadi Rasulullah itu mengadu tentang kondisi umatnya, kaitannya dengan bahwa umat ini menjadikan Al-Quran itu mahjuran, dianggap tidak penting, ya, abai. Itu berapa arti dari mahjura. Oleh beberapa mufasir, mahjura itu dijelaskan orang yang ketika ada yang membaca Al-Quran kemudian ia sibuk sendiri, ya, kalau sekarang main HP atau bahkan foto-fotoan, ya, maka itu termasuk mahjura, ya. Jadi ketika ada orang yang membaca Al-Quran kemudian sibuk sendiri, ya, itu termasuk mahjura. Ini biasanya yang mantan-mantan gitu ya. Makanya kadang apa fungsinya mantenan terus kemudian ono maca Al-Quran, ya sebenarnya tujuannya barangkali biar ada keberkahan, tapi justru di dalamnya itu kebanyakan menjadi abai. Ada orang yang baca Al-Quran kemudian main-main sendiri, ngobrol karo koncone, ketemu, ya, itu termasuk kategori mahjura, wong sing abai terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata mufasir, mahjura itu la tilawatuhu, tidak membacanya itu termasuk mahjura. Bentuk keimanan kita kepada Al-Quran yang paling minimalis kan membaca. Ya yang paling sederhana itu ya kita itu punya Al-Quran. Ini mengaku muslim, mukmin, ya mestinya di rumahnya itu ada Al-Quran, ya. Itu bentuk yang paling minimalis, ya. Kita membaca. Nek wis membaca saja itu tidak kita lakukan, maka dipertanyakan keimanan kita terhadap kitab Allah yang diantaranya adalah Al-Quran itu. Jadi membaca itu hal yang paling minimalis, membaca Al-Quran. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan membaca Al-Quran dan kemuliaan orang yang membaca itu dijelaskan oleh Abu, yaitu begitu banyaknya, ya. Jadi
ada banyak keutamaan bagi yang membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Qurra. Al-Qurra itu orang yang membaca. Di antara kemuliaan orang yang membaca Al-Quran dan kemuliaan orang yang membacanya, itu dikatakan di sini bahwa al-qari lahu bikulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 bi fahmin au bi ghairi fahmin, baik ia faham membacanya atau tidak paham. Jadi membaca saja itu Allah memberikan nilai setiap hurufnya satu kebaikan. Satu kebaikan itu nilainya 10 lipat. Jadi kalau kita membaca, ya kita misalnya punya target, ya nggak apa-apa kita mentargetkan baca Al-Quran, ya setiap bulan khatam misalnya gitu. Maka kita berupaya untuk setiap hari itu bisa membaca 1 juz. Ya, membaca 1 juz itu mudah. Kalau kita sholat 5 kali, ya maka setiap habis sholat itu kita baca 2 lembar. Kan 1 juz itu kira-kira Al-Quran pojok-pojok itu ya sekitar 10 lembar. Ya, itu sehingga setiap bulan ya kita sudah menghatamkan Al-Quran. Itu sudah berapa huruf yang kita baca ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu setiap hurufnya itu mendapatkan 10. Di dalam satu riwayat ya, dari At-Tirmidzi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya ada 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu nilainya 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam itu harfun, Rasulullah. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif lam itu ada 3 huruf, alif lam mim. Sehingga ketika membaca alif lam mim itu kita sudah mendapatkan berapa? 30 kebaikan. Ya. Begitu mudahnya Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya. Membaca 1 huruf saja Allah memberikan 10 kebaikan. Maka kalau kita mengazamkan diri untuk selalu membaca, ya setiap habis sholat, ya, kita mentargetkan setiap bulan kita khatam, maka berapa kebaikan yang kita kerjakan. Ya, kita tidak menghitung-hitung sawabnya, tidak menghitung pahala, tapi ini mendorong, memotivasi kita ya untuk melakukan 1 kebaikan. Karena apa yang kita lakukan, 1 kebaikan itu sebenarnya nanti untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, in aksantum li anfusikum, fa in asatum falaha. Jika kau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kau melakukan keburukan, juga sama, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Ya, ini fadilah, ya, keutamaan membaca Al-Quran. Qala al-Imam An-Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, ini ada miski. Imam Nawawi itu ada 2, ada yang Al-Bantani, ya, ada yang Damaskus. Bahwa membaca Al-Quran, anna qira'atal Quran
afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal adkar. Itu lebih utama daripada membaca tasbih, membaca tahlil dan selain keduanya. Ini keutamaan. Ya. Jadi kalau kita wirid kita itu membaca Al-Qur'an itu sudah menjadi wirid. Ya. Jadi atau kemudian kita mau ya membaca Al-Qur'an yang melunjumkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar. Tapi tetap kata Imam An-Nawawi bahwa membaca Al-Qur'an itu afdalu minat tasbih ya wa tahlil, tetap lebih utama. Ya. Maka thariqat itu bisa macam-macam. Ya, ada yang senang thariqat yang dilembagakan misalnya gitu, thariqat Nasabandiyah gabung di situ. Atau thariqat kita itu thariqat membaca Al-Qur'an saja. Ya, sudah kita membuat thariqat, apa thariqat kita? Thariqat kita adalah melunjumkan untuk membaca Al-Qur'an setiap habis sholat. Itu sudah menjadi thariqat. Itu sudah menjadi jalan kita dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Ini pendapat dari Imam An-Nawawi. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan wa fadlu kalamillahi ala sa'il kalam. Keutamaan kalam Allah. Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Atas seluruh kalam, jadi keutamaan kalam Allah itu atas seluruh kalam, atas seluruh ucapan-ucapan, ya, syair-syair yang dibuat oleh manusia itu kafadlillahi ala khalqihi, sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Tetap paling utama adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, maka kalau kemudian kita membacanya, ya, itu akan mendapatkan kebaikan di dalam diri kita. Bahkan hati yang sangat keras pun bisa luluh dengan membaca Al-Qur'an. Ya, hati yang sangat keras itu bisa luluh dengan membaca Al-Qur'an. Ya, bagaimana Umar bin Khattab itu, ya, yang begitu kerasnya hatinya ketika belum masuk Islam, menjadi musuh, ya, bagi Islam, ya, memusuhi Islam, tapi mendengar bacaan Al-Qur'an itu saja hatinya luluh. Ya, baru mendengarkan saja. Maka hati itu akan bisa menjadi lembut ketika terindrai dengan hal-hal yang bersifat ruhiyah. Dan Al-Qur'an ini termasuk ruhiyah. Bukan sekedar kata yang tersusun kemudian menjadi satu kalimat, tetapi setiap lafaz, ya, itu sudah ditulis dengan rupa, sehingga tidak bisa kemudian orang itu membuat yang sama, ya, satu ayat yang sama sebagai Al-Qur'an, tidak bisa. Itu tantangan Allah kepada orang-orang kafir. Silakan kau buat satu ayat saja seperti Al-Qur'an. Ternyata tidak bisa, padahal orang Arab itu termasuk ahli syair. Ya. Jadi biasanya wong ahli syair itu orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Ya, penyair itu. Dan orang Arab itu cerdas. Ya, itu saja tidak bisa menandingi bacaan Al-Qur'an. Ya. Dan tentunya akan berbeda ketika kita membaca puisi misalnya. Dengan membaca Al-Qur'an itu tetap daya tariknya akan berbeda. Ya, karena apa? Memang Al-Qur'an ini kalamullah, sehingga keutamaannya itu atas semua kalam-kalam yang ada di dunia ini, sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya, tetap lebih utama adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang membaca Al-Qur'an itu annal qari'a yulbisullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Nah, ini, ya, menjadi motivasi kita untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an itu Allah akan memakaikan kedua orang tuanya
tajan mahkota yaumal qiyamati pada hari ya. Kita bisa membaca Al-Quran itu karena orang tua kita mengajarkannya. Atau kalau tidak mengajarkan, orang tua kita memasukkannya ke dalam TPG. Maka ketika kita membaca Al-Quran ya, maka orang tua kita nanti di akhirat akan dipakai oleh Allah apa? Tajan mahkota. Loh, yang menjadikan sarana saja itu ya Allah memberikan kepada kedua orang tuanya itu mahkota. Lalu bagaimana dengan yang membacanya? Itu mesti jauh lebih lebih baik. Ya. Ini motivasi kita. Ya. Kita jadikan anak-anak kita ini orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Supaya kemudian pada yaumal qiyamah nanti ya, ketika anak-anak kita ini membaca Al-Quran, maka kita semua sebagai orang tuanya akan dipakaikan oleh Allah apa? Tajan mahkota. Ya, tidak perlu menjadi putra mahkota ya. Jadi tidak boleh jadi putra mahkota. Kita akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dorong anak-anak kita untuk terus membaca Al-Quran ya. Sekarang ini ngajinya di Prai Kabeng. Anak saya itu lagi seneng-seneng ngaji ya, nembe 5 bulan itu malah sekarang libur yang tidak terbatas waktunya kapan mlebu lagi. Ya, kadang benten ngajari anak dhewe nggih angel juga. Kalau dia ngajari anak ya angel ono wae. Tapi nek kale guru TPQ ini niku kula perhatikan niku kaya manut. Ya, jadi ini satu dorongan agar kita ini mendorong anak-anak kita ini untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, termasuk kita sendiri. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya. Jadi kalau bapak-bapak sekalian belum bisa membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat. Saya itu biasa nyekrining calon karyawan tamis itu nggih wonten sing ora iso maca Al-Quran. Tapi saya tanya, anaknya bisa baca? Bisa Pak. Belajar sama anaknya. Tapi izin Pak, loh gimana izin? Ya kan? Belajar sama anaknya. Dan itu saya ini Pak, saya betul-betul perhatikan itu. Saya monitoring itu. Dia ya kan kalau di karyawan itu kan ada 3 bulan itu untuk magang ya. 3 bulan itu dia harus bisa membaca. Kalau Iqra ya minimal Iqra 3 atau 4. Ya. Ngasih sama anaknya. Anaknya sudah Al-Quran kok Bapak bisa Iqra kan ya mestinya bisa baca. Tapi alasannya izin ya Pak. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bisa membaca Al-Quran karena ini Bapak sekalian. Jadi kita anak-anak kita membaca Al-Quran maka kita akan diberikan mahkota oleh Allah. Karena kita mengajarkan. Kalau tahu tidak mengajarkan, kita itu memintakan. Ini orang yang mengajarkan ya meminta kepada orang yang bisa untuk mengajarkan kita. Ya, ini ya. Jadi yang menyebabkan saja itu mendapatkan orang tua mahkota, maka apalagi yang membacanya. Dirawatkan oleh Abu Dawud an Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila bihi dan mengamalkannya Al-Qur'an itu ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan kedua orang tuanya itu mahkota pada hari kiamat. Ya, membaca Al-Quran wa amila bihi dan kemudian mengamalkan. Nah, ini beririsan bagaimana kita ini bisa mengamalkan isi dalam Al-Quran kalau kemudian kita tidak mentadabburinya. Ya, jadi mahjuro itu kembali lagi yang saya sampaikan tadi. Mahjuro itu selain yang saya sampaikan 2 tadi itu la tadabbaru termasuk mahjuro.
Ya, orang mengkaji Al-Quran itu termasuk maju. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kemudian kita tidak mengkajinya, mentadaburi isinya. Membaca saja itu sudah baik, tetapi kalau kita itu mengkajinya, itu akan punya nilai tersendiri, akan lebih bertambah keimanan kita kepada Al-Quran. Kenapa? Karena betul bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar pada abad ini. Ya, maka mentadaburinya. Ya, jadi mentadaburi Al-Quran itu ya karena kita semua ini bukan mufasir, ya bukan mufasir, ya kita membaca buku tafsir. Dan sekarang sudah cukup banyak terjemahan tafsir itu. Saya itu juga ngajar Al-Quran setiap pagi itu di stasiun. Ganteni Mbah Z. Itu yang saya buka tafsir. Ya, jadi Al-Qur'annya kita baca ya bareng-bareng 5 ayat, lalu kemudian saya menjelaskan itu berdasarkan tafsir yang saya baca. Saya buka, saya baca tafsir Al-Munir karya Wahbayu Khaili. Karena saya merasa sendiri saya bukan mufasir, khawatir nanti salah saya menjelaskan ini. Kalau saya membaca tafsir orang itu yang sudah menjelaskan dan saya sedang memahaminya saja. Nah, ini supaya apa? Supaya kemudian kita bertambah keimanan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, ngerti maksudnya, lalu kemudian kita mengamalkannya. Ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan qiyamul lail, surat Al-Muzammil, itu kemudian dibarengi dengan warattilil Qur'ana tartila. Membacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, tartil itu huruf-hurufnya jelas, tajwidnya jelas, kapan berhenti, kapan terus itu jelas. Kadang baca Al-Quran itu kayak sepur, ora berhenti-berhentinya. Padahal ada tanda wakaf lam mim, ada short lam. Itu ada fungsinya. Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu bablas saja itu bisa mempengaruhi arti, bisa mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Maka di sini pentingnya belajar tajwid. Belajar tajwid itu hukumnya apa? Belajar tajwid fardu kifayah. Ya, jadi nek wis ana sing ngerti betul ilmu tajwid ya sudah. Tapi membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid itu fardu ain. Jadi kan tetap kudu belajar. jadi belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan tajwidnya, jelas hurufnya, jelas idhar ikhfa'nya, kapan berhenti, kapan terus, kapan berhenti sedikit kemudian lanjut. Itu fardu ain, sehingga kita tetap harus belajar ilmu tajwid. Ya. Supaya termasuk juga kita mentadaburi isi Al-Quran. Ini jadi man qara al-Qur'ana wa amila bi, siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkannya Al-Quran tersebut, maka akan dipakaikan tajan ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Akan dipakaikan kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu aksanu min dau'is samsi. Coba. Mahkota ini ya, cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari. Ya. Ini berarti ya cemerlang ya. Fi buyutid dunya law kanat fikum, seandainya ya. Jadi dau'uhu aksanu min dau'is samsi fi dunya. Cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari di rumah yang ada di dunia ini, laukan fikum, seandainya ada di dalam rumahmu. Ya, kalau ini cahaya ini ya ini masih belum terangnya, belum ini. Ya, dengan matahari masih kalah terang dengan matahari. Loh, matahari yang begitu sudah terang saja itu dianggap oleh Rasulullah SAW cahaya tajan tadi
cahaya mahkota yang Allah berikan kepada orang tuanya yang anak-anaknya membaca Al-Quran itu cahayanya lebih baik. Da'u aksanu min da'i samsi, cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang ada di rumah di dunia ini. Ya, ini keutamaan. Ya, maka sekali lagi kita dorong anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu belajar Al-Quran. Kemudian keutamaan yang lain bahwa anna mahirul bil Qur'ani ma'as safarati kiramil barar. Wong sing mahir, ya, mahir itu bahasa Arabnya. Wong sing mahir membaca Al-Quran, bacaannya itu baik, ya, huruf-hurufnya jelas, tajwidnya jelas, mana ikhfa'nya, mana idharnya, mana idghamnya, ya, mana matnya, itu jelas, maka ia bersama dengan malaikat yang mulia, ya, akan dibersamai dengan malaikat yang mulia. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an, wong sing mahir, wong sing lancar di dalam membaca Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil barara, maka ia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Ya, ini bagi yang baca Al-Qur'an itu lancar, jelas hurufnya, tartil, ya. Jadi waratil Quran tartila, tartil itu jelas huruf-hurufnya, jelas tajwidnya, jelas berhenti, wakaf dan tidaknya, ya, itu yang disebut dengan tartil. Lah orang yang baca Al-Quran dengan jelas itu, maka ia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fi wa huwa al-hisab lahu ajrani. Sementara bagi orang yang baca Al-Qur'annya itu ya tahu. Tahu itu napa nggih? Rondo tersendat-sendat. Urung lancar. Ya. Dan dengan itu dia menjadi berat sakun. Ada masakoh, ada kesulitan. Maka bagi orang yang baca Al-Qur'an yang masih tersendat-sendat tadi itu, belum lancar itu, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membacanya, pahala yang kedua adalah kesulitan dia membaca, tetap dia membaca. Ya, jadi tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing macae lancar, macae api, ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing macae ora lancar, terbata-bata, itu dia mendapatkan 2 keutamaan, dia 2 pahala. Pahala membacanya sendiri dan pahala kesulitan yang dia lakukan dengan membaca itu. Ya, ini keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian ada lagi di antara keutamaan Al-Qur'an adalah apa? Annal baital ladzi yuqra'u fil Qur'an tahdurul malaikatu wa yatassa'u ala ahlihi. Rumah, ya, yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an di dalamnya itu, maka malaikat akan hadir dan akan memberikan yatasa'u, itu meluaskan rahmatnya itu kepada keluarga yang ada di rumah itu. Jadi rumah itu, kata Rasulullah, wala taj'alu buyutakum kubur. Janganlah kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Ya kan? Kuburan kan gua mati, ora ana kegiatan apapun. Maka kalau rumah itu hanya untuk tidur saja, itu seperti kuburan. Maka gunakanlah rumah yang kita tempati ini untuk membaca Al-Quran, sehingga yang hadir, ya, tahdurul malaika, maka malaikat akan hadir di rumah itu dan akan meluaskan rahmatnya
kepada ahlinya, kepada orang yang ada di dalam. Ya barang satu lembar kita baca, ya bareng-bareng, ya bareng-bareng itu yang satu membaca, yang satu menyimak. Ya jadi karena tetap saja ketika ada orang yang baca Al-Quran itu perintahnya aida quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi jika dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam la'alakum turhamun. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian punya program setiap habis maghrib ya membaca Al-Quran dengan keluarga, maka bergantian bacanya, tidak kemudian bareng-bareng. Ya misalnya dimulai dari ayahnya dulu, ya bareng 5 ayat, lalu kemudian anaknya menyimak, istrinya menyimak, gantian, sehingga semuanya mendapatkan rahmat dari Al-Quran itu. Yang membacanya dapat kebaikan, yang menyimaknya mendapat kebaikan, semuanya dapat kebaikan. Termasuk kalau kemudian satu membaca, satu menyimak itu, nek ada kesalahannya, ada yang membenarkan. Tapi nek masing-masing orang membaca Al-Quran itu kayaknya bener, tapi padahal salah. Nah ini kadang kurang diperhatikan dalam hal itu. Ya, maka kalau kemudian ada program di keluarga, ya program senja keluarga itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ya itu luar biasa. Ya. Di mana rumah itu akan didatangi oleh malaikat dan akan meluaskan rahmatnya yang ada di rumah tersebut. Ini diantara keutamaannya. Kemudian watan kabat anhu sayatin ay tabaat anhu. Ya, jadi orang yang membaca Al-Quran di dalam rumah itu, maka malaikat akan hadir dan para setan, ya, setan-setan itu akan menjauh, ya, akan menjauh. Ya. Jadi di dalam surat jin itu, kebetulan di stasiun itu baru bahas 4 hari lalu itu bahas tentang surat jin. Jin itu semenjak diutusnya Rasulullah SAW itu sudah tidak bisa lagi jin itu mengambil atau mengintip atau mencuri apa yang ada di dalam langit. Ya. Tidak bisa. Begitu diutusnya Rasulullah SAW. Bahkan jin itu ya tidak bisa mencuri lagi rahasia-rahasia langit itu karena bacaan Al-Quran. Ya, itu bisa dilihat di dalam surat jin itu. Ya, jadi karena bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, sehingga jin itu ya dia akan menyingkir ya dengan sendirinya di dalam rumah kita ketika kita membaca Al-Quran. Maka itu sudah menjadi ru'yah ya. Jadi ru'yah sendiri kalau kemudian kita membaca Al-Quran di rumah ini, nggak perlu ngundang peru'yah. Cukuplah kita membaca Al-Quran dengan keluarga itu, maka insya Allah rumah itu akan adem. Ya, awahnya itu akan adem. Karena setan itu pada menjauh dari rumah itu. Wa kasura khauruhu, dan kondisi rumah itu akan menjadi baik. Wa qalla syarruhu, dan sedikitnya keburukan. Wa innal baita idalam yukra'u fil Qur'an, dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya hadarathu syayatinu, maka akan hadir, yang hadir itu adalah setan. Ya, kuburan itu yang guna setan iblis itu, kuburan orang digunakan apa-apa. Watan kabat tabaat anhul malaikah, dan malaikat yang akan menjauh. Wadhaqa ala alihi, dan akan menjadi sempit, rumpek orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Ya, ini di antara fadilah. Wa qalla khuruhu, dan sedikitnya kebaikan. Wa kasura saruhu, dan banyaknya keburukan. Ini kebalikannya.
Jadi kalau kita ini membaca Al-Quran dalam rumah, maka yang hadir itu malaikat. Rahmat itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya akan banyak kebaikan dan sedikitnya keburukan. Tapi kalau di rumah itu tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali, yang hadir di rumah itu adalah para setan, ya, malaikat menjauh dan menjadi sempit rumpeknya keluarga yang ada di rumah itu. Yang muncul adalah keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Nah, ini beberapa keutamaannya. Kemudian ada lagi bahwa membaca Al-Quran itu termasuk obat hati. Jala'ul qulub, obat. Hati itu bisa berkarat, kata Rasulullah. Bisa berkarat, ya. Sebagaimana besi yang kena hujan itu bisa berkarat, sebagaimana hati. Lalu apa obatnya? Kata Rasulullah, kasura dzikril mauti. Ya, di antara obat hati itu adalah memperbanyak zikir, memperbanyak kematian. Kasura dzikrul maut, memperbanyak ingat kematian. Ya, sekarang ini belum kita menjawab innalillah, sudah datang innalillahi lagi. Ya, berurutan. Ya, saya punya banyak guru yang kemudian meninggal dalam kondisi seperti ini. Ada yang pagi suaminya, sorenya istrinya, ada yang anaknya. Kemarin saya punya teman itu 2 hari itu 4 keluarga. Ya, Mas Roji, putranya pengasuh Ibnul Qayyim, mana arah Piyungan itu, Mas Fakhrul Razi. Ya, itu meninggal. Sebelumnya itu adalah pamannya, kemudian budinya. Ya, ada 4, 2 hari itu, Masya Allah. Jadi apa namanya, dan mengingat kematian itu bisa menyebabkan hati itu menjadi apa? Ya, menjadi tenang, ya, menjadi khusyuk, menjadi dorongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan, dan kita tidak bisa memilih mati sing koyok piye, mati pas corona atau mati seperti apa, tidak bisa memilih. Ya. Nah, oleh Rasulullah di antara obat hati itu kasrodikul maut, untuk bisa mengurangi, menghilangkan hati yang berkarat itu dengan memperbanyak kematian, ingat kematian. Yang kedua, watilawatul Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran itu bisa mengobati hati yang berkarat. Tadi sudah saya sampaikan, hati itu menjadi lembut ketika terindrai dengan hal-hal yang bersifat ruhiyah. Al-Quran itu ruhiyah, dia kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti dia bisa mengobati. Ya, dia bisa menjadi syifa lima fis sudur, obat, ya, apa-apa yang ada di dalam sudur itu dada. Ya, penyakit-penyakit hasud itu bisa diobati dengan membaca Al-Quran. Hasud itu tidak ada obatnya di dokter itu. Ya, penyakit iri itu tidak ada obatnya di dokter. Gak bisa kemudian dokter menyembuhkan orang yang punya penyakit iri, hasud, dengki itu. Obatnya itu adalah membaca Al-Quran. Dan ini penyakit yang berat, kata Al-Ghazali. Ya, obatnya membaca Al-Quran. Ya, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal, ya, kaitannya dengan keutamaan baca Al-Quran. Termasuk di antara lagi ada bahwa membaca Al-Quran itu yasfa'ul qari, itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Syafaat, ya. Jadi kita selain kita mengharap syafaat dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang berhak untuk mendapat apa, memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syafaat yang hadir, ya, yang bisa muncul dalam diri kita. Apa? Dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu bisa dengan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran,
karena aslinya Al-Quran itu besok pada hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabi, bagi orang yang membaca. Nah, ini apa namanya, beberapa motivasi ya yang bisa mendorong kita untuk membaca Al-Quran dan tentunya mempelajari isi kandungan dari Al-Quran. Pun saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Jadi apakah pahala, dan bahasanya itu kan kadang sawab, pahala itu bahasa Arabnya sawabun, itu pahala. Nabi menyebutkan satu hurufnya itu hasanatun, ya. Satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Ya barangkali yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah ya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi al-hasanatu itu ya satu hurufnya itu ada ganjaran ya dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah yang berupa 10 kebaikan di dalamnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Ya, dari radio, dari HP misalnya gitu. Bahasanya begini, timbang kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, ya, nyanyian-nyanyian yang enggak cetok itu, tetap lebih baik mendengarkan murotal, kira-kira gitu ya. Tapi menurut saya tetap saja keutamaannya akan lebih baik ketika kita itu membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang membaca. Itu tetap baik Bapak, ya, tetap baik. Bahkan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, itu murotal itu saya kira menjadi sarana yang kedua setelah dia memutolaah sendiri. Ya kadang orang itu kan males ngulangi, sehingga cukuplah dia mendengarkan saja. Saya perhatikan ini di Ustadz Musbihun. Ustadz Musbihun itu nggak duwe TV, tapi duwe tip lawas. Adanya itu setiap hari itu ya nyetel Al-Quran. Dan senyetel itu siapa? Bergantian, kadang bareng-bareng. Ya karena anaknya sebagian besar hafal Al-Quran. Nyetel saja itu sambil nggak ada yang main HP. Ya memang nyetel Quran itu tujuannya untuk mengingatkan hafalannya. Kadang kita nyetel kan di nyetel murotal tapi dolanan HP dewi. Atau kalau di keluarganya Ustadz Musbihun itu tidak, ya murotal disetel kemudian mendengarkan, karena itu dalam kerangka untuk mengingatkan hafalan. Ya tetap baik, tetap ada nilai kebaikannya daripada mendengarkan yang lain. Tetapi termasuk misalnya begini Bapak, apakah mendengarkan ayat-ayat sajadah di radio apa tip itu lalu kemudian kita sujud? Ya, kan ada ayat tentang sajadah itu, ya. Wasjud waqtarib, ya surat Al-A'la itu, ya Iqra itu. Ketika kita mendengarkan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah, padahal kita mendengarkan itu dari tip atau radio, apakah kita tetap sujud atau tidak? Nah, ini juga ada ulama tetap sujud. Ya, ada yang tidak. Ya, kita itu mendengarkan bacaan yang dibaca oleh orang secara langsung. Ya, ini perkara-perkara yang diperselisihkan. Ya, jadi termasuk misalnya setiap Jumat itu kan ada nyetel murotal gitu misalnya gitu, itu untuk menandai. Ya, tapi berapa banyak yang mendengarkan itu kan?
Ya. Jadi tetap saja ada nilai kebaikannya dibanding ketika mendengarkan hal-hal yang lainnya. Tetapi tetap lebih utama ketika mendengarkan bacaan secara langsung. Gitu nih, Bapak. Ada yang lain? Monggo, Mas. Waalaikumsalam. Oke ya. Ya. Jadi memang ada beberapa Al-Quran itu yang ada ditulis Indonesia ya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim di Indonesiakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu memang memudahkan bagi orang yang belum bisa baca Al-Quran. Ya tadi saya katakan tetap saja punya nilai yang baik, tetapi mempelajari belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Kan Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Arabnya dihilangkan kira-kira ya tetap bisa membaca, tapi itu bukan Al-Quran, itu bahasa Indonesia gitu ya. Sekalipun isinya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab sehingga kemudian ya dia wajib untuk mempelajari sembari tetap membaca itu. Jadi nggak apa-apa kan ada model belajar itu ya. Kemarin 2 hari seminggu yang lalu lah, saya itu ada orang yang bersahadat di daerah stasiun itu, orang Cina Pak, menjual ayam itu. Istrinya sudah lebih dulu, cuma diam-diam istrinya. Lalu kemudian baru suaminya lah. Saya diminta untuk mensyahadatkan sama Pak Yogi itu, ia belum bisa baca Al-Quran. Tapi alhamdulillahnya itu ya anak-anaknya itu yang mendorong, yang mengajar, ya ngajari Al-Quran itu ya masih baca Iqra ya. Sholatnya tak suruh ikut saya ya ke stasiun itu, ya pokoknya jamaah aja lah, melu imam rukuk, tetapi sembari tetap belajar. Nah sama ya, belum bisa membaca Al-Quran, baru membaca tulisan Indonesianya, tapi tetap harus ada upaya untuk belajar Al-Quran walaupun masih Iqra ya. Jadi nggak boleh orang itu berhenti tidak belajar, tidak bisa membaca Al-Quran lalu kemudian saya ingin nganggo Indonesia bisa, nggak bisa. Al-Quran itu bahasa Arab ya. Dan insya Allah bagi yang punya azimah, ada kesungguhan untuk belajar, insya Allah dimudahkan ya. Saya itu banyak Bapak sekalian, karyawan Tamis itu nggak bisa membaca Al-Quran ya. Ya ada yang sama sekali nggak bisa, ada yang baru Iqra berapa, tapi saya perhatikan terus itu sekarang sudah membaca Al-Quran ya, bisa ya, nggak ada yang tidak bisa ya, asalkan ada azimah, ada kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran itu baru membacanya ya. Jadi tetap saja ada nilai kebaikannya ya, tapi akan ditingkatkan lagi ketika dia bisa membaca Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Indonesia. Kira-kira gitu. Monggo. Oke. Jadi waktu utama di dalam ada satu ayat itu ya, inna Qur'ana mashuda ya, ini kaitan dengan di situ menggunakan kata Al-Quran, tapi sebenarnya itu adalah malaikat namanya. Jadi wa minal laili fatahajjat bi nafilatal laka asya wasarab kama mahmuda ya. Kemudian ada saat ditutup dengan bahwa
bahwa membaca inna Qur'ana mashuda itu disebut dengan bahwa malaikat itu akan menyaksikan orang yang melaksanakan pada salat qiyamul lail, ya, kemudian sampai kepada salat subuh itu. Nah, keutamaannya itu kaitan dengan waktu, ya. Waktu membaca Al-Quran yang paling utama itu apa? Sebenarnya tidak ada bahwa, ya, semua membaca Al-Quran di waktu apapun itu tetap utama. Ya, apakah setelah subuh, apakah setelah asar, ya, apakah setelah maghrib, ya, itu tetap semuanya adalah waktu-waktu yang utama untuk membaca Al-Quran. Ya, tinggal kita mau memilih saja, ya, memilih waktu yang longgar itu masih maghrib, ya sudah maghrib saja. Ya, kalau kemudian kita memilihnya pada subuh, ya pada subuh aja. Ya, yang jelas ada waktu-waktu khusus di mana kita bisa membaca Al-Quran. Itu semuanya adalah utama. Tidak ada waktu secara khusus ini utama. Ada satu pandangan memang, ya, membaca Al-Quran itu pada malam hari. Ya, padahal Nabi itu mendapatkan wahyu tidak selamanya untuk malam hari. Ya, tidak selamanya Nabi itu mendapatkan wahyu pada malam hari. Ya, jadi waktu apapun, kapanpun itu waktu utama di dalam membaca Al-Quran. Gitu, ya Pak. Enggak Pak Agus. Ya. Jadi apa tujuannya kalau kemudian kita membaca Al-Quran bersama-sama? Jadi itu termasuk amal jama'i. Ya, bagaimana amal jama'i itu dilakukan secara bersama-sama. Ya, tujuannya apa? Supaya ketika ada yang salah itu bisa membenarkan. Ya, kalau semua keluarga itu bacanya sudah baik, ya, tetapi tetap saja menurut saya, dengan saya mendasarkan kepada ayat tadi, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun, tetap mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, ketika ada yang membaca itu wajib untuk diam, mendengarkan. Ya, itu yang menjadi dasar saya kenapa kemudian ketika ada program di keluarga membaca Al-Qur'an itu sifatnya gantian. Ya, yang satu membaca, lainnya menyimak, gantian terus-menerus. Ya. Sekalipun juga ada yang sifatnya bahwa membaca secara individu-individu, ya, secara individu membaca sendiri. Tapi di keluarga akan lebih baik ketika membacanya itu bergantian sehingga ada yang membenarkan ketika ada yang salah. Yang kedua, membaca Al-Quran lewat HP boleh apa tidak? Boleh Pak. Sekarang ini dimudahkan, ya, dimudahkan dengan teknologi, boleh. Ya, kita membaca Al-Quran lewat HP itu. Ya, Al-Quran itu kalau di dalam, kamu pertanyaan begini, di HP kita ada Al-Qurannya, boleh nggak dibawa masuk ke WC? Boleh betul itu. Itu sama dengan diri kita. Ya, di dalam diri kita itu ya ada barang najis sih. Gimana betul? Ya, ada barang najisnya. Ya, maksud saya, kalau kita membawa HP, dia misalnya kita pas apa ya di WC umum gitu ya, nggak mau kita tinggal kita sak tuh, ya nggak usah membuka aplikasi Al-Quran. Ya, sebagaimana tubuh kita ini ya ada barang najisnya, tapi kita ya masuk masjid. Ya, jadi ini kan seperti itu. Jadi boleh ya Pak, ya kita membaca Al-Quran lewat HP itu. Jadi kalau membaca bawa Al-Quran kemana-mana itu, apalagi Al-Quran besar itu berat, cukup HP itu sudah dimudahkan oleh teknologi, maka manfaatkan HP itu untuk membaca. Gitu nggih Pak nggih. Nggih.
mendengarkan kalau di rumah kita style murotal, yang mungkin jangan ada kepikiran kegiatan di samping yang akhirnya atau mungkin bekerja dan sebagainya, punya dimaksud sama ketika kita sama-sama usuk mendengarkan atau seperti apa kedudukan kebajikan itu sama nggak antara orang yang baca dengan apa yang jadi kalau di dalam hadis ini yang disebutkan man qara'a, siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu nilainya 10 ya, yang baca. Yang kedua, bagaimana dengan mendengarkan lewat HP? Apakah kualitas keutamanya sama dengan mendengarkan orang yang baca Al-Quran secara langsung? Tadi saya sampaikan tetap punya nilai kebaikan, Bapak, ya, daripada kita mendengarkan yang lain. Karena biasanya juga begini, sering mendengarkan itu ya bisa menyebabkan hafal, itu ya bisa, ya kan? Sering menghafal diulang, misalnya surat juz amma ya, surat pendek itu diulang-ulang, itu lama kelamaan hafal. Tetap saja ada nilai kebaikannya mendengarkan murotal lewat HP, lewat YouTube, ya. Tetapi jangan mendengarkan saja, kita juga ikut membacanya. Ya, jadi tetap ada nilai kebaikannya, ya, mendengarkan lewat HP atau mendengarkan Al-Quran lewat bacaan orang lain, ya, ada nilai kebaikannya. Ya, jadi ini kaitannya dengan aspek keutamaan. Ya, jadi tidak cukup mendengarkan, tapi kita juga ikut membaca supaya kemudian hati, ya, kalau kita itu melakukan langsung dengan sekedar mendengarkan kan benten, ya, jadi akan berbeda. Baik, saya kira itu Bapak sekalian, mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.